Halo semua, perkenalkan nama saya Sekar dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi terkait manajemen keuangan digital bagi UMKM, khususnya UMKM di Desa Ngelanggeran. Yuk kita simak. Sebelum kita masuk ke pentingnya manajemen keuangan bagi UMKM, kita bahas dulu yuk, apa sih manajemen keuangan itu? Menurut Joseph dan Messi, manajemen keuangan merupakan aktivitas operasional bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan secara efektif dana yang diperlukan untuk operasi yang efisien. Berarti, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan perencanaan, penggunaan, maupun pencatatan keuangan merupakan bagian dari manajemen keuangan. Nah, sekarang kita masuk nih ke pentingnya penerapan manajemen keuangan bagi UMKM. Sebetulnya ada banyak sekali manfaat dari penerapan manajemen keuangan itu sendiri. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi 3 poin utama dari manfaat penerapan manajemen keuangan, khususnya bagi UMKM. Yang pertama adalah mengevaluasi keuangan, yang kedua adalah maksimisasi keuntungan, dan yang terakhir adalah merencanakan struktur modal. Untuk poin yang pertama nih, mengevaluasi keuangan. Dengan UMKM menerapkan manajemen keuangan yang baik, para pelaku dapat mengetahui kira-kira usaha sedang rugi atau sedang untung sih. Nah, di sini kan bisa ketahuan bagaimana performa dari bisnis selama menerapkan manajemen keuangan itu. Nah, untuk poin yang kedua nih, maksimisasi keuntungan. Ini sebetulnya berkaitan dengan poin yang pertama. Dengan setelah pelaku mengevaluasi kondisi keuangan bisnis, mereka jadi tahu kira-kira sumber pendapatan mereka itu paling banyak dari jenis produk apa sih? Misalkan jenis produk tertentu menghasilkan sebagian besar dari keuntungan. Nah, di sini jadi pelaku UMKM dapat mengetahui kira-kira di kedepannya mereka bisa fokus produksi lebih banyak di produk yang lebih menghasilkan keuntungan lebih banyak lagi. Nah, untuk poin yang ketiga nih, merencanakan struktur modal. Ketika pelaku usaha mengetahui seberapa besar keuntungannya, seberapa besar pengeluarannya, mereka juga dapat mengetahui kira-kira struktur modal yang baik itu kayak gimana. Dan juga seberapa banyak uang yang bisa dipinjam atau dihutangkan dari pihak lain tanpa harus merusak keberlangsungan bisnisnya sendiri. Sebetulnya ada banyak sekali langkah-langkah ataupun aksi-aksi yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk menerapkan manajemen keuangan. Namun di sini saya ingin menggarisbawahi nih, langkah dasar yang paling utama yang dapat diimplementasikan oleh UMKM, yaitu hanya sebatas membuat laporan keuangan. Oke, sebetulnya apa sih laporan keuangan itu? Menurut Jurnal Entrepreneur, laporan keuangan merupakan sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Jadi intinya, laporan yang dibuat oleh pelaku usaha yang mencatat pemasukan, pengeluaran, dan juga hal-hal lainnya yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengetahui kira-kira kondisi keuangannya saat itu seperti apa sih. Sekarang kita masuk nih ke komponen-komponen laporan keuangan. Sebetulnya ada banyak sekali komponen dari laporan keuangan. Namun di sini saya akan menggarisbawahi 3 komponen yang menurut saya paling penting, yaitu ada arus kas, laba rugi, dan hutang piutang. Arus kas merupakan komponen yang mencatat pemasukan dan pengeluaran dalam bisnis. Nah, untuk laba rugi nih, ini dicatat apakah bisnis sedang untung maupun rugi dalam satu periode. Untuk yang terakhir, hutang piutang, di sini bisnis dapat mengetahui seberapa banyak uang yang dipinjamkan ke pihak lain maupun seberapa banyak uang yang bisnis tersebut pinjam dari pihak lain. Seiring dengan perkembangan teknologi, pencatatan laporan keuangan sudah dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan juga efisien nih. Jadi, tidak harus menggunakan cara konvensional, menggunakan kertas maupun buku dalam membuat laporan keuangan. Salah satu cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan aplikasi Buku Kas. Buku Kas merupakan aplikasi pembukuan keuangan digital yang bertujuan untuk memudahkan UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan. Salah satu keunggulan dari penggunaan aplikasi pembukuan dibandingkan cara konvensional adalah lebih hemat waktu dan juga prosesnya yang otomatis sehingga cenderung lebih mudah. Nah, aplikasi ini bisa diunduh melalui Google Play maupun App Store sehingga menjadikan aplikasi ini mudah dijangkau oleh segala macam pihak.
Untuk cara penggunaannya, yang pertama adalah Anda harus mendownload aplikasi Buku Kas melalui App Store ataupun Google Play. Setelah berhasil di-download, masuk ke aplikasi Buku Kas, lalu Anda dapat melakukan registrasi akun usaha Anda. Registrasi dilakukan dengan menggunakan nomor telepon yang nantinya akan dikirimkan kode verifikasi yang dapat dikirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp. Masukkan kode verifikasi dalam kolom nomor, lalu Anda akan segera masuk ke dalam aplikasi Buku Kas. Setelah itu Anda dapat mengatur profil usaha Anda dengan mengklik menu kiri atas. Dan di sini Anda dapat memasukkan nama dan juga kategori bisnis Anda apa. Di sini saya masukkan makanan dan minuman dengan nama Ngelanggeran. Setelah itu Anda juga dapat mengatur kartu nama Anda. Di sini Anda juga dapat masukkan nama usaha, mengganti warna, maupun nomor telepon, kontak, dan juga akun-akun e-commerce penjualan Anda. Anda dapat menyimpan foto kartu nama Anda dan Anda dapat membagikannya kepada pelanggan-pelanggan Anda. Setelah itu Anda langsung dapat melakukan pembukuan. Untuk pembukuan dibagi menjadi dua menu. Yang pertama adalah menu transaksi dan yang kedua adalah menu hutang. Di dalam menu transaksi, Anda dapat mencatat segala penjualan maupun pengeluaran usaha Anda. Sedangkan di menu hutang, Anda dapat mencatat uang yang Anda pinjamkan ke pihak lain maupun uang yang Anda pinjam dari pihak lain. Nah, sebagai contoh nih, kita menjual nasi box dengan harga Rp25.000. Nah, pada tanggal 20 April, kita nasi boxnya dibeli oleh Pak Azhar sebanyak 2 buah. Jadi kita tulis 50.000 karena harga satuannya 25.000. Lalu kita tulis detail barangnya. Sini kita tulis nasi box. Jumlahnya kita jadikan 2. Dan juga karena dibayar secara tunai, kita pilih tunai ya, cash gitu. Dan lunas juga kita bisa masukkan nama pelanggannya. Kita tulis Pak Azhar. Setelah itu kita juga bisa tulis nih harga pokok produk kita. Kan kita modalnya 15.000 satuannya, berarti kita di sini tulis 30.000 karena jumlah yang terjual adalah 2 buah nasi box. Klik simpan transaksi. Lalu nanti transaksinya akan otomatis masuk ke dalam menu transaksi. Kita bisa dilihat nih, penjualannya 50.000, pengeluaran kita 30.000 karena modal kita 30.000 untuk 2 nasi box. Nah, transaksi baru nih, contoh lainnya nih. Kita dibeli 3 nasi box oleh Bu Nina. Kita tulis 75.000 karena harga satuannya 25.000. Lalu kita tulis pengeluarannya 45.000, yaitu 15.000 dikali 3. Nah, di sini kita bisa klik belum lunas karena Bu Nina masih ngutang nih ke kita. Nah, pelanggannya kita tulis Bu Nina. Lalu kita tulis nama barangnya seperti tadi, nasi box. Jumlahnya ada 3. Lalu kita bisa klik tunai dan simpan transaksi. Nanti kita bisa lihat nih, total penjualan kita 125.000 dan pengeluarannya 75.000. Untuk selanjutnya nih, pengeluaran. Pengeluaran itu kita catatnya di menu yang sama, menu transaksi, tapi bedanya kita klik pengeluaran di sini. Nah, tanggal 24 April ada yang membeli pulsa. Kita membeli pulsa maksudnya. Sebesar 100.000 ya. Kita klik pulsa. Lalu kita cantumkan lunas. Dan nama barangnya kita tulis pulsa. Kita klik metode pembayaran secara tunai. Lalu kita klik simpan transaksi. Nah, kita bisa lihat ya, sekarang keuntungan kita tinggal minus 50.000, artinya kita rugi. Karena pengeluaran kita lebih besar dibanding penjualan kita. Lalu ada lagi nih, tanggal 26 April, kita mengurus transportasi pengiriman bahan baku dengan kurir. Sebesar 10.000.
Nah, ini kita masukkan kategorinya sebagai transportasi. Lalu kita klik, kita awalnya masukkan dulu nama barang, transportasi, bahan, baku. Ya, lalu setelah itu kita klik metode pembayarannya tunai dan kita pilih belum lunas. Nah, karena kita jatuhnya ngutang ke kurir, jadi kita harus masukkan nih nama pelanggannya atau nama pihak yang kita utangin itu siapa. Di sini kita masukkan Pak Basit ya. Simpan transaksi, nanti langsung otomatis akan berubah nih keuntungan kita ruginya makin banyak lagi, jadi 60.000 karena penjualan lebih dikit dibanding pengeluaran kita. Nah, untuk selanjutnya nih, hutang. Nama-nama yang telah kita perjualbelikan produk kita itu langsung otomatis masuk ke hutang. Tapi kan nggak semuanya ada hutang maupun piutang. Nih bisa dilihat di sini Pak Basit, kita mempunyai hutang di Pak Basit sebesar 10.000, sedangkan Bu Nina punya hutang di kita sebesar 75.000 karena belum lunas. Nah, ini contohnya kita ingin menambahkan yang baru nih. Kita klik tambah hutang ataupun piutang. Kita memberi karena Bu Ella meminjam uang ke kita sebesar 50.000. Kita masukkan nama pelanggan ya, atau nama pihaknya Bu Ella. Lalu kita masukkan juga, oke, setelah itu kita simpan transaksi. Nih langsung muncul Bu Ella dengan hutangnya 50.000. Berarti kita memberikan uang sebesar 50.000 ke Bu Ella. Nah, selanjutnya ada contoh lagi nih. Kita meminjam uang kepada Pak Kevin sebesar 20.000. Nah, kita simpan. Lalu kita bisa langsung lihat nih. Kalau hutang kita totalnya ada 30.000 dan hutang pelanggan ada 125.000. Jadi intinya kita meminjamkan uang kepada pelanggan itu sebesar 125.000. Atau piutang kita di sini lebih besar dibanding hutang kita. Nah, setelah itu ada laporan laba rugi, laporan hutang piutang, dan laporan pelanggan yang kita bisa download atau kita bisa lihat setelah kita memasukkan data-data tersebut. Ini contohnya laporan laba rugi. Kita unduh, lalu kita bisa lihat nih, bagaimana kondisi keuangan kita saat ini. Apakah kita sedang untung ataupun sedang rugi. Dilihat dari banyaknya penjualan dan juga pengeluaran usaha kita. Selanjutnya ada laporan hutang piutang. Nah, di sini kita bisa lihat nih berapa uang yang kita pinjamkan ke pihak lain maupun berapa uang yang kita pinjam dari pihak lain. Di sini juga ada nama-nama pihak terkaitnya. Ada Bu Nina, Bu Ella, Pak Basit, dan juga Pak Kevin. Setelah itu yang terakhir ada laporan pelanggan. Laporan pelanggan ini isinya data-data per pelanggan. Kita bisa lihat total penjualan ke pelanggan tersebut tuh berapa. Apakah ada hutang maupun piutang yang berkaitan dengan pelanggan tersebut. Nah, berikut tutorial dasar mengenai cara penggunaan buku kas sebagai aplikasi yang dapat membantu pelaku UMKM dalam mencatat laporan keuangan. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat dan dapat langsung dipraktikkan oleh pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM di Desa Ngelanggeran. Terima kasih.